Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Rida. Saya dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri biologi, yaitu menjelaskan proses atau tahapan-tahapan dari oogenesis. Sebelum itu, tahukah kalian jika wanita sudah memiliki bakal sel telur sejak pertama kali dilahirkan? Beda dengan laki-laki yang memproduksi sperma pada masa pubertas. Ingin tahu lebih lanjut? Simak video ini sampai tuntas ya. Oogenesis itu adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi di dalam ovarium. Nah, oogenesis ini kalau pada wanita itu sangat istimewa teman-teman. Karena oogenesis terjadi di dalam ovarium janin pada saat kita di dalam kandungan ibu kita. Pada saat kita masih berbentuk janin nih kawan-kawan, kita sudah mengalami proses oogenesis. Tahapan-tahapan oogenesis itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan penggandaan, yang kedua adalah tahapan pertumbuhan, dan yang ketiga adalah tahapan pematangan. Baiklah, kita masuk ke tahapan-tahapan oogenesis. Oogenesis tadi kan terdapat 3 tahapan. Yuk kita bahas dari tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama ini atau tahapan penggandaan itu terjadi di dalam ovarium janin di dalam kandungan ibu kita. Itu artinya seorang perempuan sudah memiliki sel telur pada saat dia berada di dalam kandungan, tetapi masih dalam tahap penggandaan. Lalu sel-sel primordial ini akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau oogonia yang bersifat diploid. Barulah kita masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan pertumbuhan. Di tahapan pertumbuhan ini terjadi di dalam ovarium bayi. Oogonium yang tadi akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer ini akan memasuki fase dorman atau keadaan istirahat sampai masa pubertas pada anak perempuan tiba, atau yang biasa kita kenal dengan fase menstruasi. Dia atau oosit primer ini tidak akan berkembang lagi sampai fase menstruasi pada anak perempuan terjadi. Barulah kita masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan pematangan. Pada masa anak perempuan mengalami pubertas, barulah tahapan pematangan ini mulai bekerja. Oosit primer yang sedang istirahat tadi akan membelah secara meiosis pertama membentuk oosit sekunder dan badan polar 1. Oosit sekunder dan badan polar 1 ini ukurannya berbeda teman-teman, karena adanya pembagian sitoplasma yang tidak merata pada kedua sel ini dan mengakibatkan oosit sekunder dan badan polar 1 ukurannya berbeda. Oosit sekunder ukurannya lebih besar daripada badan polar 1. Lalu selanjutnya, oosit sekunder dan badan polar 1 ini akan keluar dari ovarium menuju tuba Fallopi atau ovidum. Dia akan berdiam di sana sampai fase fertilisasi terjadi. Nah, pada saat fase fertilisasi ini terjadi, sperma datang, lalu oosit sekunder akan membelah secara meiosis kedua membentuk badan polar kedua dan ootit dan bersifat haploid. Sedangkan badan polar yang satu tadi juga akan mengalami pembelahan secara meiosis kedua membentuk kedua badan polar. Selanjutnya, badan ootit yang tadi akan berdiferensiasi menjadi ovum. Sedangkan ketiga badan polar ini akan berdegenerasi dan mati. Namun terkadang badan polar 1 ini juga akan mengalami pembelahan secara meiosis kedua membentuk 2 badan polar. Namun terkadang dia akan mengalami degenerasi terlebih dahulu sebelum dia mengalami pembelahan. Baiklah, itulah tahapan-tahapan atau proses dari oogenesis. Nah, kalian sudah tahu kan apa-apa saja dari tahapan-tahapan oogenesis dan bagaimana mekanismenya? Nah, demikianlah video pembelajaran yang telah saya lakukan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.